sudah memasarkan produk atau jasa melalui website yang Anda miliki. Namun, tetap saja masih sedikit pengunjung dan pembelian. Mungkin rekan-rekan membutuhkan Google Ads. Apa sih Google Ads itu? Yuk kita bahas. Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya, Rama Donanto. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai pentingnya menggunakan website dan landing page dalam memasarkan bisnis Anda secara efektif. Dan bagaimana cara mengukur keberhasilan website dan landing page untuk digunakan dalam berbagai kepentingan pemasaran. Pada video kali ini, diharapkan rekan-rekan dapat mengenal tentang Google Ads dan apa saja jenis-jenis Google Ads yang dapat digunakan dalam pemasaran. Mari kita bahas satu persatu. Anda memiliki produk tertentu yang ingin Anda jual dan tentunya mengharapkan produk Anda diketahui oleh banyak orang, sehingga bisa laku di pasaran. Namun, untuk menjangkau pasar yang luas tidaklah mudah, apalagi dengan metode marketing konvensional, tentu membutuhkan banyak biaya dan waktu. Nah, di era globalisasi inilah Anda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet untuk mengiklankan bisnis atau produk yang hendak Anda pasarkan. Salah satu metode yang paling efektif adalah dengan menggunakan Google Ads. Tapi sebelum kita membahas Google Ads, rekan-rekan juga perlu memahami Google My Business terlebih dahulu. Sebenarnya, apa sih Google My Business? Google My Business adalah sebuah servis gratis yang diberikan oleh Google untuk para pemilik bisnis mengkontrol profil bisnis mereka ketika muncul di pencarian Google. Nah, jika Anda menggunakan Google My Business, maka bisnis yang Anda miliki dapat ditemukan dengan mudah di mesin pencarian Google. Dan tidak hanya muncul di pencarian, namun Anda juga dapat memberikan informasi yang lengkap tentang bisnis Anda seperti alamat, profil perusahaan, foto lokasi, hingga ulasan dari para customer yang sudah memakai atau membeli produk Anda. Contohnya ketika Anda mencari perusahaan saya, Hiroleads Indonesia di pencarian Google. Di sebelah kanan hasil pencarian, Anda akan menemukan Google My Business untuk Hiroleads Indonesia. Anda bisa melihat alamat, nomor telepon, jam buka kantor, foto perusahaan, review dari pelanggan, dan lainnya. Ini memudahkan orang lain untuk mendapatkan informasi penting tanpa harus mengunjungi website perusahaan. Dapat disimpulkan, Google My Business adalah sebuah tools yang dapat memudahkan kita untuk memasarkan bisnis yang kita miliki. Nah, kemudian apakah Google Ads itu? Google Ads adalah sebuah media periklanan di mana pengiklan dapat membayar untuk memunculkan konten iklan tentang produk, jasa yang ditawarkan, dan konten video di Google Network untuk menjangkau audiens yang sangat luas di internet. Google Ads juga membantu Anda dalam menargetkan calon pelanggan berdasarkan kunci pencarian, pemetaan lokasi, hingga waktu yang tepat, sehingga Anda dapat memulai memasarkan bisnis yang dapat disesuaikan dengan budget yang dimiliki. Google Ads ada beragam jenisnya. Di video kali ini kita akan bahas 3 jenis Google Ads yang paling sering digunakan dalam pemasaran. Pertama, SEM atau Search Engine Marketing. Nah, rekan-rekan pasti pernah lihat iklan seperti ini kan? Ini adalah contoh SEM yang dapat Anda gunakan. Data dari Google 2018 menunjukkan bahwa 62% dari konsumen Indonesia melakukan pencarian sebelum membeli suatu produk. Oleh karena itu, sangat penting untuk bisnis Anda muncul di pencarian Google. SEM adalah strategi marketing untuk meningkatkan visibilitas website di hasil pencarian. SEM sangat baik jika Anda mengutamakan konversi penjualan di strategi marketing Anda. Pada dasarnya, audiens yang mencari kata kunci yang berhubungan dengan bisnis Anda sudah memiliki kebutuhan terhadap produk tersebut. Jika bisnis Anda muncul di pencarian tersebut, maka kemungkinan untuk mendapatkan penjualan sangat tinggi dibandingkan dengan channel lainnya. Sebelum memulai, ada tips agar Anda dapat memaksimalkan SEM yang Anda kerjakan. Pertama, pilihlah kata kunci yang tepat. Pemilihan kata kunci akan sangat berpengaruh terhadap hasil SEM Anda. Contohnya, jika Anda memiliki kedai kopi di Jakarta, pasti kata kunci seperti coffee shop Jakarta menjadi pilihan Anda. Kedua, pilihlah konten iklan yang tepat. Karena iklan di SEM hanya berbentuk tulisan atau biasa disebut ad text, pastikan Anda menggunakan kata-kata yang tepat untuk mendapatkan perhatian audiens Anda. Terakhir, cost per click atau CPC.
Ini berhubungan dengan budget yang Anda keluarkan untuk SEM. Setiap orang yang klik iklan Anda akan di-charge oleh Google. Harga per satu klik disebut cost per klik atau CPC. Setiap kata kunci memiliki CPC yang berbeda. Kata kunci yang umum dan kompetitif seperti beli handphone atau hotel Bali dihargai cukup mahal oleh Google karena volume pencariannya tinggi. Pastikan dulu budget yang akan Anda keluarkan setiap bulannya untuk SEM berasal dari budget per bulan. Nantinya juga akan ada budget per hari. Dari budget per hari inilah yang akan dimaksimalkan Google untuk mengoptimalkan CPC dari kata kunci yang Anda pilih. Kedua adalah GDN atau Google Display Network. Google Display Network memungkinkan Anda menampilkan iklan di jutaan situs di dunia. Lokasi ini termasuk di dalamnya situs berita seperti Kompas, Detik, dan sebagainya. Selain itu, ada juga situs online games, web feeds, dan video sites. Ini merupakan alat yang sangat baik untuk mencapai pelanggan di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Ini memberikan Anda exposure di luar halaman hasil pencarian Anda. GDN merupakan jaringan yang digunakan untuk menampilkan iklan yang dipajang di berbagai website, aplikasi, ataupun video yang memang dirancang untuk dapat dimonetisasi oleh Google Ads. GDN juga memungkinkan Anda membuat iklan dalam bentuk teks, gambar, dan video interaktif. Anda bisa menampilkan iklan ini di website yang relevan dengan bisnis Anda. Anda bisa mengukur performa campaign Anda, mengatur budget, dan menganalisa hasilnya. Jika SEM digunakan untuk mentargetkan audiens yang mencari produk atau servis Anda, maka GDN digunakan untuk menjangkau audiens yang mungkin belum tahu tentang produk Anda. GDN sangat bermanfaat ketika fokus campaign Anda adalah brand awareness, karena iklan Anda akan tampil jauh lebih sering dengan GDN dibandingkan dengan SEM. Selain itu, Anda juga dapat mengatur iklan Anda di GDN yang sesuai dengan target audiens Anda. Misal, target audiens Anda adalah mahasiswa di daerah Jakarta. Maka Anda bisa mengatur iklan Anda agar hanya muncul ke audiens yang berumur 18 sampai 24 tahun yang berlokasi di Jakarta. Dengan begitu, iklan Anda akan lebih efisien dengan hasil yang maksimal. Dan yang ketiga adalah GSP atau Gmail Sponsored Promotion. GSP atau yang biasanya lebih sering dikenal dengan Gmail Ads adalah sebuah jenis iklan yang berada di platform Gmail. Menurut laporan dari Google tahun 2018, ada 1,5 miliar Gmail yang terregistrasi di Indonesia. Dengan jumlah sebanyak itu, beriklan di platform Gmail menjadi channel marketing yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis. Keunggulan GSP hampir mirip dengan email marketing. Iklan Anda akan ada di email mailbox audiens Anda, seperti GDN. Anda juga bisa mentargetkan iklan Anda sesuai dengan profil audiens Anda, sehingga iklan bisa lebih optimal. Keunggulan lain dari GSP adalah format konten iklan yang lebih beragam. Jika SEM hanya berbentuk teks dan GDN berbentuk banner yang tidak besar, nah, dengan GSP, Anda bisa memberikan konten iklan yang lebih menarik dan lebih jelas dan juga didukung oleh format yang lebih beragam. Kesimpulannya, SEM sangat penting jika bisnis Anda fokus di market lokal dan konversi penjualan yang menjadi prioritas Anda. Jika Anda memiliki brand dan servis atau produk baru, kemudian Anda ingin mengenalkan servis atau produk tersebut secara masif, maka Anda bisa menggunakan GDN atau GSP. Namun, jika budget Anda terbatas, saya sarankan menggunakan GDN untuk brand awareness Anda karena harga beriklan di GSP lebih mahal daripada GDN. Demikianlah pembahasan mengenai Google Ads dan jenis-jenisnya yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pemasaran bisnis Anda. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara untuk menjalankan Google Ads yang efektif untuk memasarkan produk dan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Sampai jumpa!